menanggapi tentang masalah pawang hujan kemarin, secara saintis itu kan sudah ada keterangan resmi dari BMKG bahwa memang pada saat dilakukan itu curah hujan memang sudah saatnya untuk berhenti. Cuman kalau dari segi spiritual memang kan sesuatu yang supranatural itu kadang juga bisa terjadi. Dan kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan saya yakin juga ada gitu. Karena itu kita mengenal istilah peperangan rohani. Pada saat zaman Musa, ketika Musa ini menghadapi Firaun, Musa ini tanda kutip bertanding kesaktian dengan para dukunnya Firaun. Jadi para dukunnya itu mengeluarkan tongkat, dilempar ke tanah, gitu. Musa juga melemparkan tongkat, dilempar ke tanah, sama-sama jadi ular. Tetapi yang membedakan adalah ular dari tongkatnya Musa itu memakan semua ular yang dari dukun-dukunnya Firaun gitu. Artinya tetap kuasa Tuhan lebih besar. Dan memang kalau di dunia spiritual itu memang kuasa-kuasa seperti itu memang ada. Dan dunia ini sudah jatuh ke tangan si jahat gitu. Karena itu pada waktu Yesus berkuasa memang salah satu godaan dari 3 godaan yang diberikan oleh iblis adalah dia akan memberikan semua kekuasaan dan kekayaan bangsa-bangsa itu. Karena memang di tangan si jahat pada waktu manusia jatuh dalam dosa, otoritas itu beralih kepada si jahat gitu. Jadi mandatnya itu ke si jahat. Tapi kita sekarang karena pengorbanan Kristus, maka mandat itu dikembalikan. Jadi ya seperti itu sebetulnya biasa. Ya anggap aja itu satu peristiwa yang lumrah gitu. Kuasa gelap bisa buat, tapi kita dengan kuasa Tuhan juga bisa buat yang lebih dahsyat. Nah karena itu sebetulnya ini juga menjadi sebuah perenungan buat kita bahwa sebetulnya kita ikut Tuhan pun apa yang kita cari. Kalau kita cari kuasa ke tempat-tempat ritual seperti itu Anda dapat kuasa kok. Tetapi yang membedakan kuasa Tuhan dengan kuasa si jahat adalah ada damai sejahtera di hati. Jadi yang penting sekarang ayo berlomba tidak cari kuasanya Tuhan, tidak cari karunia-Nya Tuhan, tapi berlomba-lomba cari hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu mau apa sih? Kalau kita dapat hatinya Tuhan pasti semua diberikan sama kita. Dan itu semua malah mengikuti kita. Dan yang terakhir yang saya yakini bahwa kalau kita percaya Yesus, kita tidak minta tanda di depan. Ketaatan kita tidak berdasar tanda yang kita minta sama Tuhan. Misalnya kita disuruh sesuatu, lalu kita bilang, Tuhan aku minta tanda. Enggak, karena Alkitab mencatat jelas tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda itu akan mengikuti kita. Jadi kita melakukan dengan ketaatan, kita mengerti hatinya Tuhan, maka kuasa itu akan mengikuti. Enggak usah minta kuasa, pasti Tuhan akan kasih. Jadi itu aja dari saya. Tidak perlu heboh, tidak perlu kaget. Kristen itu tetap lebih sakti dari yang ada di dunia. Jadi santai saja. Ikut Tuhan itu malah kita dikawal malaikat aja kita tidak kerasa kok. Yang dikawal aja kadang tidak kerasa. Tetapi yang menyerang kita itu mengerti bahwa ada malaikat yang berkemah di sekitar kita. Nah, itu loh bedanya anak Tuhan dengan tidak. Jadi kita tidak usah dibingungkan dengan sesuatu yang mistik-mistik kayak begitu. Biasa. Yang penting gini loh, kita ini jangan takjub dengan hal-hal yang seperti itu. Takjublah kalau kita ini ngerti hatinya Tuhan. Wong sampai sekarang ini mimpi saya cuma satu, pengen dapat penglihatan tentang Tuhan, jangan setan. Itu aja saya belum dapat sampai sekarang. Saya masih kejar itu. Makanya Paulus itu mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu tidak penting semua. Tapi yang kuhendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa dan kebangkitannya. Jadi anak Tuhan kejarnya jangan keliru. Jadi kalau ada hal spiritual yang dipertontonkan, biasa. Kita punya Tuhan di dalam kita lebih besar, yang memberi damai sejahtera, yang memberi sukacita di tengah goncangan. Engkau tidak akan pernah ambruk. Dan Alkitab mengatakan 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan tidak akan menimpa kamu, dan kamu hanya akan menontonnya saja. Tuhan Yesus memberkati.
Berita Mujizat TV.